Hai sahabat mendrama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin Cutek di drama kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Gangnam Blues. 제 일 하나만 도와주세요. Film yang dibintangi oleh Babang Tampan Lee Min Ho ini dirilis tahun 2015 silam. Nah, di filmnya kali ini, Lee Min Ho akan berperan sebagai Jung Dae. Dan ini sahabatnya yang bernama Yonggi. Mereka menjalani kehidupan yang dari awalnya menjadi gelandangan dan kemudian mereka berdua sama-sama menjadi anggota gangster. Nah, biar gak penasaran lagi bagaimana alur ceritanya, yuk langsung saja kita ke drama kita. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah area wilayah yang disebut Gangnam, di mana wilayah itu akan dijadikan ibu kota dari Korea Selatan menggantikan Seoul. Nah, di wilayah itu masih ditemukan daerah kumuh, di mana tempat itu merupakan tempat tinggal dari lakon kita, Jung Dae dan Yonggi. Mereka adalah sahabat karib yang berasal dari panti asuhan yang sama. Bahkan, Yonggi ini sudah dianggap kakak sendiri oleh Jung Dae. Di sini kita bisa lihat hidup mereka jauh dari kata mewah dan mereka menjadi pemulung untuk menghidupi kesehariannya. Di suatu waktu, saat mereka sedang tertidur lelap, mereka dikagetkan dengan reruntuhan atap dari gubuk yang mereka tinggali. Ternyata gubuk itu dirobohkan ekskavator oleh segerombolan Satpol PP. Bukan ya, itu adalah anggota gangster. Melihat gubuknya dirobohkan, mereka pun melawan. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka pun menyerah. Sementara itu, ada suatu pertemuan antara bos-bos gangster di mana di sana ada Jang Deok, yang ini Yang Ki, dan ini Nam Su. Mereka di sana bertemu dengan politisi dari Parlemen Su, yaitu Pak Kim Soo dan Pak Park. Di sana, Kim Soo dan Park meminta pada bos-bos gangster tersebut untuk membuat kekacauan agar pemilihan presiden dibatalkan. Sebagai imbalannya, mereka bakal dikasih izin usaha di kota Seoul. Di tengah pertemuan, salah seorang anak buah dari Nam datang. Dia adalah Kang Kil Soo. Kemudian dia menyarankan pada bos Nam agar tak ikut campur dalam urusan politik. Namun, bos Nam tetap bersikukuh akan melakukan apa yang diperintahkan Pak Su dan Pak Park agar izin usahanya lancar di Seoul. Di tempat lain, Jung Dae dan Yonggi terlihat ditawan oleh orang-orang yang menggusur rumahnya tadi. Tak lama kemudian, Kil Soo datang, yang ternyata ia adalah pimpinan dari gangster tersebut. Kil Soo yang berencana akan menyerang suatu konvensi kekurangan anggota. Mereka melihat Jung Dae dan Yonggi nganggur. Ia pun lantas mengajak mereka berdua. Gangster yang dikepalai Kil Soo itu pun pergi menggunakan bis. Setiba di tempat, mereka langsung menyerang semua orang yang berada di tempat tersebut. Di sana, Jung Dae dan Yonggi hanya bengong saja karena memang belum berpengalaman menjadi tim huru-hara. Di tengah pertemuan itu, Yonggi malah minta izin ke toilet karena perutnya mules. Jung Dae yang terlihat sendirian tiba-tiba mendapatkan serangan dari pihak lawan. Jung Dae pun melawan. Sementara itu, Yonggi yang lagi BAB di bilik toilet tiba-tiba didatangi segerombolan orang. Yonggi pun melawan, namun kepalanya dikepruk kayu dari belakang dan ia pun pingsan. Tak lama kemudian, terdengar suara sirene polisi yang membuat semua anggota gangster kocar-kacir. Jung Dae yang akan kabur tersadar jika Yonggi masih berada di toilet. Ia pun mencari Yonggi, namun ia tak berhasil menemukannya.
Keesokan harinya, Jongdae mendatangi tempat Kilsu. Karena sohibnya tak kembali dan sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi, Jongdae pun melamar sebagai anggota gangster. Karena memang lagi butuh anggota, Kilsu pun menerima Jongdae sebagai anak buahnya. Karena kasihan, Kilsu membawa Jongdae ke rumahnya. Ia diperkenalkan pada anak putrinya yang diketahui bernama Sunhae. Di malam harinya, Jongdae yang lagi rebahan merenungi nasibnya, tiba-tiba mendengar sebuah keributan di luar. Setelah ditengok, ternyata Kilsu lagi ditikam kakinya oleh orang tak dikenal. Saat Kilsu akan ditikam di tubuhnya, ia pun langsung menendang si penyerang tersebut. Meskipun di sana ia melawan dua orang, Jongdae berhasil memukul mundur mereka berdua. Scene pun berganti. Di sini kita diperlihatkan bahwa bos gangster Namsu telah meninggal dunia. Ia diduga dibunuh oleh anggota gangster dari partai lain. Karena bosnya sudah mati dan anggota gangster sudah mulai berkurang, Kilsu pun berniat akan pensiun dari dunia pergangsteran. Dan 3 tahun kemudian, Yonggi yang dianggap menghilang tiba-tiba muncul kembali. Tampak ia sedang mengeksekusi seorang presiden direktur sebuah hotel. Ternyata, selama ini Yonggi bergabung dengan gangster di bawah pimpinan bos Yang Ki. Yonggi dipercaya bosnya itu untuk mengelola hotel hasil sitaan dari orang yang ia bunuh tadi. Tapi kesuksesan Yonggi ini tidak disukai oleh salah satu seniornya. Sementara itu, Jongdae saat ini bekerja menjadi penanggung jawab di sebuah klub malam. Namun sayangnya, klub yang ia kelola sepi pengunjung. Dan karena sepi itulah bos Jongdae, kita sebut saja dia si Bambang. Ia menyuruhnya untuk menutup klub yang dikelolanya itu. Tak mau menjadi pengangguran lagi, Jongdae bersama bawahannya mendatangi seorang gigolo untuk bisa diperkenalkan pada seorang wanita kaya raya, agar bisa bekerja sama dengannya. Dan wanita ini bernama Madam Min. Di tempat lain, Pak Su menginterogasi Yang Ki atas menghilangnya presiden hotel yang tadi dibunuh Yonggi. Namun, Yang Ki mengelak jika itu adalah ulahnya. Malah, ia menuduh jika hilangnya presiden hotel adalah ulah dari Pak Park. Setelah menemui Madam Min tadi, Jongdae akhirnya balik ke rumah. Di sana terlihat Kilsu yang sudah pensiun dari dunia gangster, membuka jasa laundry. Nah, Jongdae yang pernah ditolong Kilsu berniat memberikan gajinya pada Kilsu, namun Kilsu menolaknya. Saat makan malam, Sunhae memasak lebih banyak dari biasanya. Ternyata ia merayakan ulang tahun kehadiran Jongdae sebagai keluarga barunya. Di tengah perjamuan makan, datang si Bambang menagih hutang pada Kilsu. Bambang ini mengancam akan membakar semua pakaian jika dalam 1 minggu Kilsu tidak bisa melunasi semua hutangnya. Scene pun berganti di sebuah klub malam. Di sana ada bos Yang Ki yang sedang mengadakan rapat bersama anak buahnya. Lagi dan lagi, di sana Yonggi mendapatkan kepercayaan dari Yang Ki untuk mengelola bisnis kasino dan restoran miliknya. Namun, salah satu anak buah Yang Ki lainnya merasa iri dan menawarkan pada Yonggi untuk berbagi bisnis dengannya. Namun Yonggi menolak. Setelah dari pertemuan tadi, tanpa diduga Yonggi berbagi ranjang bersama kekasihnya, bos Yang Ki. Di sisi lain, klub malam yang dikelola Jongdae kembali terlihat ramai. Hal ini karena kehadiran wanita penghibur binaan dari gigolo yang tadi. Di sana juga terlihat Madam Min. Nah,
Karena Madam Min ini tajir, Jongdae berniat meminjam hutang padanya sebesar $50.000. Madam Min pun bersedia meminjamkan uang pada Jongdae, asalkan ia dibantu untuk mendapatkan tanah para petani di Gangnam dengan cara menipu mereka semua. Singkat cerita, aksi penipuan pun dilakukan. Jongdae dan kawan-kawan berhasil menipu petani. Tanah yang dijual murah pada Madam Min nantinya akan dijual kembali dengan harga yang mahal. Madam Min yang memperoleh untung yang banyak memberikan uang lebih pada Jongdae dan dengan niat mengajak kembali Jongdae bekerja sama dengannya, yaitu mengambil alih tanah di area Bos Jang. Jongdae yang pulang ke rumah bertemu dengan Sun Hye yang baru diantar pacarnya. Kemudian Jongdae menyarankan agar Sun Hye segera menikah meski ayahnya tak menyetujuinya. Karena masalah hutang ayahnya, Jongdae siap mengatasinya. Sementara itu, Kil-soo tak bisa berbuat apa-apa ketika perabotan rumahnya dibakar oleh si Bambang dan kawan-kawan. Hal itu karena Kil-soo tak bisa melunasi hutangnya. Jongdae yang baru tiba marah dan langsung menghajar kawanan si Bambang, lalu melunasi semua hutang Kil-soo. Setelah itu, Jongdae berkata pada Kil-soo bahwa dia akan menghidupkan kembali gengnya dan mengembalikan posisi ketua pada Kil-soo. Namun, Kil-soo tidak yakin mau menerima tawaran Jongdae apa tidak. Scene berlanjut di markas Jang. Jongdae terlihat menyelinap ke gudang penyimpanan arsip penting milik Jang. Ia di sana mengambil sertifikat tanah yang diminta Madam Min sebelumnya. Tak lama kemudian, anak buah Jang muncul. Ternyata, ia telah menyekap seseorang yaitu Yonggi yang sebelumnya ia culik saat berdua dengan kekasihnya. Saat Jongdae mengintip, ia ingat bahwa salah satu anak buah Jang merupakan orang yang telah menikam Kil-soo, dan ia melihat orang yang disekap tersebut adalah Yonggi. Saat Yonggi hendak dikubur hidup-hidup, Jongdae lalu datang dan langsung membantai semua anak buah Jang. Setelah berhasil diselamatkan, Jongdae membawa Yonggi ke tempatnya untuk diobati. Di sana, mereka melepaskan rindu sejenak dan bercerita bahwa Yonggi sekarang bergabung dengan klan Bos Yangki. Itu karena dulu Yonggi salah naik bus saat kekacauan terjadi. Tak lama, Yonggi pun pergi. Lalu, Jongdae pergi ke tempat Madam Min untuk memberikan semua dokumen yang sudah ia curi di tempat Jang. Jongdae menolak ketika diberi imbalan berupa uang. Ia meminta sepetak tanah pada Madam Min dan diperkenalkan pada orang-orang kenalannya. Setelah mendapat ciuman dari Jongdae, akhirnya Madam Min menyanggupi dan Dongjae bakal diperkenalkan dengan Parlemen Su. Widih, jangan cemburu ya sob. Di tempat lain, Yonggi bertemu dengan kekasihnya Sojung. Sojung mengatakan jika dirinya harus meninggalkannya karena sudah dibelikan sebuah apartemen oleh Bos Yang. Sebenarnya ia ingin bersama dengan Yonggi, namun entah karena apa Yonggi menolak. Songju pun marah dan keluar dari mobil. Kedekatan Yonggi dan Songju ini diketahui oleh salah satu anak buah Yangki, yaitu Yengpo. Tak ingin kedoknya dibongkar ke bosnya, Yonggi pun menghabisi nyawa Yengpo. Lalu Yonggi menghampiri Jongdae untuk meminta bantuan membuang mayat Yongpo ke sebuah danau. Di sana, Jongdae mengajak Yonggi bergabung dengan gangsternya agar mereka berdua aman dari ancaman Bos Yangki.
Misi pertama yang ia lakukan adalah membantai semua anggota gangster dari bos Jang, mulai dari anak buah Jang yang dulu melukai Kilsu hingga bos Jang yang sedang merendam air panas juga dihabisi oleh Jongdae dan Yonggi. Setelah itu, Jongdae menemui Kim Soo dan meminta untuk bergabung dengan anggota parlemen Soo. Dan Jongdae bercerita bahwa ia sudah mengantar bos Jang ke dunia lain. Kim Soo yang mendengar itu langsung mengizinkan Jongdae untuk bergabung dengannya. Setiba di rumah, Jongdae tiba-tiba mendapatkan pukulan dari Kilsu. Ia marah pada Jongdae lantaran sudah membunuh bos Jang. Ia juga mengusir Jongdae dari rumahnya. Sebelum pergi, Jongdae mengajak Kilsu untuk bergabung dengannya. Dan kini, Jongdae pun ditunjuk Kim Soo menjadi kepala gangster Yongdeong menggantikan bos Jang. Lalu scene pun berpindah, di mana akhirnya Sun Hye menikah dengan kekasihnya. Setelah itu, Jongdae menyuruh anak buahnya untuk mengundang emak-emak ke klubnya. Hal itu bertujuan untuk merayu emak-emak tersebut agar bisa menjual tanahnya ke Jongdae dengan harga yang murah. Sementara itu, Yonggi bersama temannya merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Yangki. Ia akan memanfaatkan Jongdae yang saat ini tergila-gila dengan tanah. Benar saja, Jongdae yang saat ini sudah banyak mengantongi surat tanah masih memiliki ambisi untuk mendapatkan tanah yang tidak dijual milik kepala konstruksi yaitu Pak Hur. Perlu diketahui, tanah Pak Hur ini juga diinginkan oleh bos Yangki. Jongdae pun menjalankan rencananya dengan menjebak anak Pak Hur seolah-olah dia menjadi tersangka pembunuhan seorang pemandu karaoke. Karena takut anaknya dipenjara, Pak Hur pun menyerahkan surat tanahnya pada Jongdae. Jongdae yang baru saja menyerahkan surat tanah kepada Kim Soo tiba-tiba dipukul kepalanya dari belakang oleh orang tak dikenal. Ternyata itu adalah ulah dari anak buah Yangki. Jongdae pun ditawan dan disiksa oleh Yangki karena sudah mengambil surat tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Yonggi yang juga berada di sana tak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia memberitahukan keadaan Jongdae kepada Kilsu. Saat bos Yangki tak ada di tempat penyekapan Jongdae, Yonggi pun memberikan makanan pada Jongdae, dan makanan tersebut diletakkan di sebuah silet untuk membantu Jongdae meloloskan diri. Dan tiba-tiba Kilsu datang ke tempat Jongdae ditawan. Ia bersama pasukannya berhasil melumpuhkan semua anak buah Yangki dan berhasil menyelamatkan Jongdae yang hendak terbunuh. Setelah kejadian itu, bos Yangki marah pada semua anak buahnya. Namun, salah satu anak buahnya bercerita bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Sementara itu, Kilsu yang baru saja kembali ke dunia gangster diciduk oleh polisi bersama dengan anak buahnya. Ia ditangkap karena dituduh telah menipu emak-emak yang tadi menjual tanahnya. Tampak juga Kim Soo yang ditangkap. Di tempat lain, bos Yangki bertemu dengan pimpinan Moon. Ternyata obrolan mereka direkam oleh So Jung dan rekaman tersebut diberikan kepada Yonggi. Yonggi yang mendapatkan rekaman tersebut memberikannya kepada Jongdae dan tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa Kilsu telah ditangkap oleh polisi. Jongdae pun langsung bergegas untuk pergi ke kantor polisi. Namun ia dihalangi Yonggi karena itu akan sia-sia. Sementara itu, berita penangkapan Kilsu menyebar dan itu membuat Sun Hye disiksa dan diusir oleh suaminya dari rumahnya. Lalu, Sun Hye pun mengadu pada Jongdae. Keesokan harinya, Jongdae menemui suaminya Sun Hye untuk dimintai keterangan dan memintanya untuk tidak main tangan lagi pada Sun Hye.
Saat itu, Jongdae menerima kabar jika Kim Soo yang ditahan dibebaskan oleh polisi. Tapi, ia juga tahu bahwa Kil Soo masih mendekam di penjara. Kemudian, Jongdae pun pergi ke tempat Kim Soo dan meminta agar Kil Soo dibebaskan. Setelah Kil Soo dibebaskan, semua anggota gangster berpesta. Namun, setelah pesta miras tersebut, Kil Soo membubarkan gangster yang sudah susah payah Jongdae bangun. Kil Soo juga meminta Jongdae untuk berhenti berkecimpung di dunia gangster. Namun Jongdae menolak karena ia sudah terlanjur berurusan dengan gangster pimpinan Yangki. Suatu waktu, mayat Yang Po ditemukan di sebuah danau. Karena tempat itu hanya diketahui oleh anak buah Yangki dan Yonggi, Yonggi pun diinterogasi oleh Yangki. Namun, Yonggi menolak jika dia dituduh membunuh Yang Po. Lalu, Yangki yang tak percaya begitu saja meminta Yonggi melakukan sesuatu untuk membuktikan jika dia tidak berkhianat. Sementara itu, Sun Hye lagi-lagi mengalami KDRT oleh suaminya. Jongdae yang mengetahui itu langsung memberi pelajaran pada suami Sun Hye. Kil Soo yang baru saja tiba di rumah dikejutkan oleh kedatangan Yonggi, dan tanpa diduga, Yonggi menyerang Kil Soo menggunakan setrika hingga pindah alam. Ternyata ini semua dilakukan Yonggi untuk membuktikan bahwa dirinya masih setia pada bos Yangki. Kematian Kil Soo tak membuat bos Yangki puas, karena masih ada Yongdae dan anak buah Kil Soo lainnya. Lalu bos Yongki memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Jongdae dan kawan-kawan saat pemakaman Kil Soo. Yonggi lalu menemui Jongdae untuk mengatakan rencana dari geng Yangki. Saat itu, Jongdae melihat bekas luka di leher Yonggi sehingga membuat Jongdae curiga bahwa Yonggi lah yang membunuh Kil Soo. Di saat masih proses pemakaman, segerombolan anak buah Yangki datang dan langsung menyerang. Jongdae yang hanya bersenjatakan payung hitam melawan geng Yangki. Tak lama kemudian, Yonggi datang dengan membawa pasukan, dan ternyata Yonggi datang untuk membantu gengnya Jongdae. Setelah tawuran berlalu, Jongdae menemui Kim Soo jika saat ini dirinya berhasil melakukan tugasnya. Dia juga mengabarkan jika Pak Park sudah ditangkap intelijen, sedangkan bos Yangki melarikan diri. Namun, Kim Soo belum puas dengan itu semua, sehingga memerintah Jongdae untuk membunuh semua anak buah Park, Yangki, dan juga Yonggi. Singkat cerita, Yonggi pun berhasil mengambil alih posisi bos Yangki. Lantas, ia pun menyarankan bersama anak buahnya. Jongdae yang ikut hadir merayakannya terlihat datar saja, karena ia sudah tahu jika Yonggi yang membunuh Kil Soo. Setiba di rumah, Jongdae menemukan kartu keluarga di mana di sana Jongdae sudah terdaftar sebagai putra dari Kang Kil Soo. Di saat itulah air mata Jongdae tak tertahankan lagi menetes membasahi pipinya. Di suatu waktu, Yonggi menemui Yangki di sebuah bioskop. Di sana juga ada Jongdae. Sementara itu, di kamar mandi juga sudah ada anak buah Yonggi. Mereka menunggu perintah Yonggi untuk menghabisi nyawa Jongdae. Dan Yangki yang tahu jika Yonggi telah berkhianat padanya, tiba-tiba menodongkan pistol pada Yonggi. Tapi Jongdae segera datang dan mereka berdua pun membunuh Yangki. Lalu Yonggi meminta Jongdae untuk memindahkan mayat Yangki ke kamar mandi. Jongdae yang sudah tahu niat busuk Yangki langsung menembak Yonggi.
Ia berkata, jika anak buah Yonggi di kamar mandi sudah dihabisi oleh anak buahnya. Jongdae juga bertanya pada Yonggi kenapa ia tega membunuh Gilsu. Lalu Yonggi menjawab, jika ia membunuh Gilsu untuk bisa bertahan hidup dan ia juga meminta pada Jongdae untuk bisa memaafkannya. Jongdae pun memaafkan, tapi meminta Yonggi untuk pergi jauh dari hadapannya. Dan Jongdae pun pergi dari tempat itu. Jongdae yang sedang naik kereta tiba-tiba ditembak oleh orang tak dikenal. Sementara itu, Yonggi yang berada di mobil juga ditembak tepat di kepalanya. Dan akhirnya Jongdae dan Yonggi pun mati. Ternyata orang yang menembak Jongdae dan Yonggi adalah orang suruhan Kim So. Hal itu dilakukan agar tak ada lagi yang bisa menghalanginya saat pemilu. Dan benar saja, Kim So pun menang dalam pemilu tersebut. Ia pun merayakan kemenangannya dengan madamin dan film pun tamat dengan ending yang sangat menggatalkan.